Selamat datang di Wihartono Media. Ini adalah media pembelajaran fisika untuk siswa SMA. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal dawai dan pipa organa. Jadi, ini merupakan lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Jadi, silahkan kembali tonton video ini sampai habis agar kalian tidak melewatkan tips dan trik untuk menjawab soal tentang dawai dan pipa organa. Oke, sebelum mulai pembahasan, jangan lupa selalu dukung channel ini. Caranya gampang, tinggal klik like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar makin banyak siswa yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya. Ini soal nomor 1 ya. Jadi di soal ini katanya diketahui sebuah dawai panjangnya 3 meter, kemudian mendapat gaya tegangan tali sebesar 600 Newton. Nah, jika diketahui massa dawainya adalah 20 gram, jadi ini massanya 20 gram, kita ubah ke kilogram ya. Kemudian pertanyaannya adalah berapa frekuensi nada atas kedua dawai tersebut? Oke, diketahui di sini nada atas kedua. Nah, di sini saya menggunakan rumus yang menggunakan urutan harmonik ya. Berarti nada atas kedua ini saya harus konversi dulu menjadi harmonik keberapa. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan ternyata nada atas kedua itu adalah harmonik ketiga. Maka nanti N yang saya gunakan adalah 3, bukan 2 yang ini. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus frekuensi. Karena ditanya tentang frekuensi, NV per 2L. Nah, dari rumus ini yang belum diketahui itu adalah nilai V-nya. Oke. Nah, ingat, untuk dawai, nilai V dapat diketahui dengan cara seperti ini. Jadi, V sama dengan akar F kali L per M. Oke. Nah, jadi karena kalau menggunakan rumus ini itu komponennya sudah ada semua, maka tinggal kita substitusi. N-nya 3, F-nya 600, kemudian L-nya 3, massanya 0,02. Dibagi 2 kali L, berarti 2 kali 3. Oke, selanjutnya kalau kita operasikan yang di dalam akar, itu jadinya seperti ini. 600 kali 3 itu sama dengan 1800 dibagi 0,02. Nah, perhatikan. Di sini 0,02, komanya saya hilangkan sehingga di sini sisa 2. Oke. Nah, karena di sini ada 2 angka di belakang koma yang saya hilangkan komanya, sehingga di atas jadi harus bertambah 2 nolnya. Oke. Jadi kalau di bawah itu 2 angka dihilangkan yang belakang koma, maka yang di atas harus bertambah 2 nol. Kalau 3 angka berarti tambah 3 nol di atas. Kemudian di sini 3 tetap yang N tadi. Kemudian 6 ini adalah 2 kali 3. Nah, kalau kita operasikan selanjutnya, 180.000 dibagi 2 kan 90.000. Akar 90.000 itu adalah 300. Kemudian 3 dengan 6. Saya bagi-bagi 3 ya. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Sehingga yang di atas ini sisa 1 sebenarnya. Hanya saya tidak tulis. Kemudian di bawah sisa 2. Sehingga frekuensinya adalah 300 bagi 2 sama dengan 150 Hz. Oke, seperti itu pembahasan untuk soal nomor 1. Jangan lupa ini V sama dengan akar F kali L per M. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi katanya di soal nomor 2 ini ada sebuah pipa organa terbuka ditiup. Kemudian panjang pipa itu adalah 60 cm. Pertanyaannya adalah ketika terbentuk 4 perut dan 3 simpul gelombang, berapa panjang gelombang, ini bukan dawai ya, pipa organa terbuka tersebut. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya kita gunakan rumus lambda sama dengan 2L per N. Nah, masalahnya N-nya belum ada. Nah, N-nya kita dapat melalui petunjuk yang ini. Oke, jadi kita harus gambar dulu bentuk gelombangnya. Katanya terbentuk 4 perut dan 3 simpul. Dan ini adalah pipa organa terbuka. Nah, perhatikan untuk menggambar pipa organa terbuka itu kan harus dimulai dari atas atau dari bawah. Dari atas atau dari bawah. Kemudian berakhir juga dari atas, berakhir di atas atau berakhir di bawah. Nah, terbentuk 4 perut. Nah, perut itu kan puncaknya kan. Jadi sini 1, 2, 3, 4. Oke, berarti sudah 4 perut ya. Dan 3 simpul. Berarti simpulnya itu kan pertemuannya. Berarti 1, 2, 3. Berarti gambarnya sudah benar. Nah, setelah terbentuk gambar begini, apa yang kita harus tahu?
kita harus tahu bagaimana hubungan antara L itu panjangnya, dan panjang gelombang. Jadi L itu adalah panjang kolom udara dan panjang gelombang atau lambdanya. Nah, kita hitung dulu berapa gelombang ini. Jadi di garis hitam ini kan sama dengan 1/4 gelombang ya. Oke, kemudian ini setengah gelombang. Kemudian ini setengah gelombang lagi. Dan ini 1/4 gelombang. Berarti kalau semuanya kita hitung, ini kan 1/2 tambah 1/2 ini kan 1. Kemudian 1/4 yang ini tambah 1/4 yang ini kan setengah ya. Berarti totalnya adalah 1,5 gelombang atau 3/2. Nah, jadi di sepanjang L ini itu ada 3/2 lambda. Oke, jadi dari gambar ini kita dapat hubungan antara L dengan lambda. Nah, karena ditanya panjang gelombang, oke, L-nya kan sudah ada, lambdanya yang ditanya. Jadi tinggal kita otak-atik rumus yang ini. Kita tinggal kali silang, 2 kali L, 2L, sama dengan 3 lambda. Nanti lambdanya sama dengan 2/3 L. Nah, sekarang tinggal kita masukkan L-nya. L-nya kan 0,6 ya. Berarti 2/3 kali 0,6 itu sama dengan 0,4 meter. Atau sama dengan 40 cm. Berarti panjang gelombangnya adalah 40 cm. Oke, jadi ingat kembali bagaimana cara membuat gambar gelombang untuk pipa organa terbuka. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 3. Jadi katanya di sini, frekuensi nada atas pertama dawai beresonansi dengan frekuensi nada atas kedua pipa organa tertutup. Oke, berarti di sini yang diketahui ada 2. Saya akan pisah-pisah ya. Yang pertama itu dawai. Dawai yang diketahui adalah frekuensi nada atas pertama. Nah, saya mau pakai urutan harmonik, berarti nada atas pertama itu sama dengan harmonik kedua. Sehingga di sini nada atas pertama sama dengan harmonik kedua, maka N-nya sama dengan 2. Kemudian panjang dawai yang ditanya nanti, berapa panjang dawai yang digunakan? Jadi ini pertanyaannya. Berikutnya, untuk sumber bunyi yang kedua adalah pipa organa tertutup. Dia katakan beresonansi dengan frekuensi nada atas kedua pipa organa tertutup. Oke. Nah, untuk N-nya pipa organa tertutup adalah 5. Kan, perhatikan di sini. Ini adalah frekuensi nada atas kedua. Berarti kalau dijadikan harmonik kan harmonik ke-3. Nah, karena ini adalah pipa organa tertutup, harmonik pertamanya adalah 1 N-nya, harmonik keduanya adalah 3 N-nya, dan harmonik ketiga, ini pipa nada atas kedua ini adalah harmonik ketiga, maka N-nya adalah 5. Kan urutannya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, seperti itu, maka di sini N-nya sama dengan 5. Kemudian diketahui lagi panjang pipa organa tertutup itu adalah 30 cm. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan di sini ada kata resonansi. Resonansi itu apa maksudnya? Resonansi itu adalah kondisi di mana frekuensi kedua sumber bunyi itu sama. Jadi karena di sini dawai dan pipa organa tertutup, jadi ini F dawai sama dengan F yang tertutup. Nah, selanjutnya saya tinggal substitusi rumusnya. Kalau dawai kan rumusnya NV/2L. Kalau pipa organa tertutup rumusnya itu NV/4L. Nah, setelah itu saya tinggal substitusi angka-angka ini. Pertanyaannya nanti adalah berapa panjang dawai. Berarti ini tadi LD ya. Jadi ini yang ditanya. Oke, setelah saya substitusi seperti ini. N dawainya 2, V-nya belum diketahui, tidak diketahui. Kemudian 2/LD. Kemudian ini N yang tertutup itu 5, V yang tidak ditahu, kemudian per 4 kali L tertutup, berarti 4 kali 30 cm. Nah, kalau saya operasikan ini ya, jadi ini kan sama-sama kecepatan bunyi, V ini dengan V ini habis ya. Kemudian 2 yang ini dengan 2 yang ini juga saya coret habis. Sehingga sisanya adalah, masih ada ya, ini, antara 5 dengan 30. Antara 5 dan 30 kan 5 bagi 5, 1. 30 bagi 5, sisa 6. Jadi nanti jadinya sisa 6 kali 4 kali 1. Saya kali silang ini. Ini kan di sini habis semua, di sini sisa 6 kali 4. Di sini habis semua, di sini sisa LD. Di sini habis semua. Oke, jadinya adalah LD kali 1, LD. Kemudian 1 kali 4 kali 6 nanti jadi dapatnya 24. Jadi LD-nya adalah 24 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Oke, jadi katanya sebuah pipa organa tertutup ditiup pada nada atas pertama. Pertanyaannya berapa jumlah simpul gelombang yang terjadi? Oke,
Nah, untuk penyelesaian soal seperti ini, perhatikan, kita diminta simpul gelombang ya. Nah, diketahui di sini adalah nada atas pertama, pipa organa tertutup. Oke, perhatikan, seperti yang sudah saya jelaskan di soal yang tadi, bahwa pada pipa organa tertutup, nada atas pertama itu adalah sama dengan nada harmonik kedua. Dan urutan frekuensinya, nilai N-nya kan 1, 3, 5, 7. Berarti ini harmonik pertama, harmonik kedua, harmonik ketiga, harmonik keempat. Nah, karena nada atas pertama ini adalah harmonik kedua, maka yang kita pilih N-nya adalah 3. Sehingga N-nya sama dengan 3. Nah, untuk mencari jumlah simpul, kita harus gambar dulu. Tetapi sebelumnya kita harus tahu, sebelum menggambar, kita harus tahu bagaimana hubungan antara lambda dengan L-nya. Ini kan rumusnya lambda kalau pipa organa tertutup adalah 4L per N. Nah, N-nya tadi sudah ada 3, berarti 4L per 3. Kemudian saya balik sedikit, sehingga jadinya L sama dengan, ini sekali silang ya, 3 kali lambda sama dengan 4L, berarti L sama dengan 3 per 4 lambda. Nah, dapatnya L sama dengan 3 per 4 lambda. Setelah dapat ini kita apakan? Ya, kita harus gambar gelombang yang terbentuk, karena kita mau cari jumlah simpul dan jumlah perut. Oke, nah untuk pipa organa tertutup, perhatikan, menggambarnya seperti ini. Kita mulai dari atas atau mulai dari bawah, dan berakhirnya harus di tengah-tengah. Nah, seperti itu ketentuan ketika kita menggambar pipa organa tertutup. Oke, nah di sini kan diketahui bahwa sepanjang L ini ada 3 per 4 lambda. Nah, coba kita hitung ini. Oke, sepanjang ini, dari sini sampai sini, ini kan sama dengan seperempat lambda ya. Kemudian dari sini sampai sini, itu adalah seperdua lambda. Oke, jadi seperempat tambah seperdua, itu kan sama dengan 3 per 4 lambda. Berarti L sama dengan 3 per 4 lambda untuk pipa organa tertutup, gambarnya seperti ini. Nah, kita tinggal hitung sekarang berapa jumlah simpulnya. Nah, simpul itu kan pertemuannya ya. Berarti sini 1, sini lagi 1, berarti simpulnya ada 2. Jadi seperti itu modelnya. Untuk mencari jumlah simpul dan perut, itu kita harus gambar bentuk gelombangnya. Dan perhatikan ketentuan saat menggambar gelombang dawai, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Oke, selanjutnya ke soal yang terakhir, itu soal nomor 5. Ini sama seperti nomor 4 tadi. Cuman dia pipa organa terbuka. Dia bilang, jika pipa organa terbuka dibunyikan pada nada atas ketiga. Oke, nada atas ketiga ya. Maka jumlah perut gelombang yang terjadi adalah, nah, jumlah perutnya sekarang ditanya. Oke, perhatikan di sini nada atas ketiga itu artinya harmonik keempat ya untuk pipa organa terbuka. Maka di sini N sama dengan 4. Nah, kemudian kita mau cari jumlah perut, berarti kita harus tahu hubungan antara lambda dengan L. Ini rumusnya kan kalau pipa organa terbuka, lambda sama dengan 2L per N. Sehingga N-nya kita substitusi sama dengan 4. Kemudian kita kali silang lagi, dapatnya nanti bentuk L sama dengan 4 per 2 lambda. Atau L-nya sama dengan 2 kali lambda. Nah, setelah dapat seperti ini ya kita sama kayak tadi, tinggal gambar saja. Supaya terbentuk 2 lambda. Oke, perhatikan. Ini kan pipa organa terbuka ya, berarti mulai dari atas atau dari bawah dan berakhir juga di atas atau di bawah. Kemudian sepanjang L ini harus ada 2 lambda, artinya 2 gelombang. Oke, sekarang coba kita lihat. Ini kan seperempat, kemudian ini setengah, ini juga setengah, ini seperempat. Jadi kalau di total semua, ini kan setengah tambah setengah, 1. 1 tambah setengah, 1 setengah ya. Nah, ini seperempat tambah seperempat kan setengah juga. Berarti 1 setengah tambah setengah dapatnya adalah 2 lambda. Nah, kita disuruh hitung berapa jumlah perut gelombangnya. Nah, perut gelombang itu kan puncaknya, berarti sini 1, ini lagi 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, jadi ada 5 ya, jawabannya harusnya ada 5 jumlah perut gelombangnya. Oke, jadi sekali lagi di sini dikoreksi bahwa jumlah perut gelombangnya ada 5, jadi kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah demikian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.